Nak melihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Ada nggak di sini yang kita lihat wajahnya kita terpesona gitu? Sampai-sampai kalau kita lihat wajahnya itu kita merasa teriris, hati kita teriris gitu ya. Nabi Yusuf begitu. Wa qatta'na aydiyahum, lalu mereka memotong tangan mereka. Wa qulna hasya lillah, dan mereka katakan alangkah sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ma hadza basharan, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat kata mereka. Nabi Yusuf aja mereka anggap malaikat. Bahkan keindahan Nabi Yusuf itu baru separuh daripada keindahan Nabi Muhammad. Maka merugilah orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi di hari kiamat di padang mahsyar dengan akibat karena tidak mau berselawat kepada Nabi. Maka untuk itu banyak kita membaca selawat kapan saja. Bahkan selawat itu syarat menjadi diangkatnya, dikabulkannya doa kita. Inna doa mauqufun bainas samai wal ardh, sesungguhnya doa itu teratung-atung, terhenti di antara langit dan bumi, hatta yusalliya sallallahu alaihi wasallam, sampai dia berselawat kepada Nabi. Ustaz saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ana hormati, ana muliakan, Bunda Direktur Pendidikan Al-Andalus Islamic School, kemudian Kepala SMPT Al-Andalus Islamic School, kemudian Kepala SDIT Al-Andalus Islamic School, Ustaz Salim dan Ustaz Hajarot. SD Al-Andalus Islamic School. Ustaz saja semuanya di surah At-Taubah kalau nggak salah ayat 13 Ustaz. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Kemudian dilanjutkan dengan dzalika dinul qayyim. Minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan dalam Islam itu adalah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Kemudian min arba'atun hurum ini ditafsirkan oleh hadis sahih Bukhari, salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun mudhar baina Jumadi wa Sya'ban, dan bulan Rajab itu terpisah di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka kita sekarang sudah masuk di bulan haram. Salah satu bulan haram yaitu bulan Muharram. Alhamdulillah, sekarang tanggal berapa Ustaz saja? Bulan haram 9. Tanggal 7 kalau tidak salah. Soalnya kemarin ngisi tanggal 6, sekarang tanggal 7. Oke. Tanggal 7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Lalu ada seorang ulama yang bernama Al-Jauzi. Imam Al-Jauzi, dia mengatakan apa yang dimaksud bulan haram ini? Bulan haram ini yang dimaksud dalam bulan haram ini adalah annal qitala yahrumu fihi, bahwa pertumpahan darah itu diharamkan di bulan Muharram. Pertumpahan darah diharamkan di bulan Muharram. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, Imam Qatadah mengatakan, apa kata beliau? Ad-dzulmu fi ashhuril hurum, membuat kezaliman, berbuat maksiat di bulan haram ini, a'dhamu khati'atan wa wizran, dia lebih besar dosanya, lebih besar bahayanya, lebih besar kesalahannya fi ma siwahu, dibanding bulan-bulan yang lain. Makanya annal ma'siyata fihi asyaddu iqaban, bahwa berbuat maksiat di bulan haram itu sangat besar bahayanya, sangat besar akibatnya, sangat besar siksanya. Wa anna ta'ata aktsaru thawaban, tapi berbuat baik di bulan haram ini lebih banyak pahalanya dibanding bulan yang lain. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan di bulan haram ini? Yang pertama, kita mesti syukuri alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat waktu. Kata Imam Ghazali, waktumu adalah umurmu, dan umurmu adalah penentu hidupmu di akhirat nanti. Apakah bahagia atau tidak. Jadi waktu itu adalah umur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat waktu.
Ulama mengatakan waktu itu seperti lahan kosong. Lahan kosong, kalau misalkan kita tidak tanami dengan tanaman, maka dia akan tumbuh dengan rumput. Begitulah waktu. Atau disebut dengan es batu. Kalau misalkan kita tidak gunakan, dia akan tetap mencair. Digunakan, tidak digunakan, dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, maka es batu ini akan tetap mencair. Kalau misalkan diterik panas matahari, lagi banyak tugas, sibuk-sibuknya, lagi capek, ada es batu kita minum, bermanfaat untuk tubuh. Dibanding kita biarkan begitu saja, dia tetap mencair. Jadi makanya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah cocok tanam akhirat. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau misalkan yang kita tanam adalah kebaikan, maka balasannya kebaikan. Wa in syarran fa syarran. Kalau misalkan yang kita tanam adalah keburukan, maka balasannya buruk juga. Wa nanti di akhirat, wa man lam yazra fid dunya nadima fil akhirah. Tapi orang yang tidak mau menanam kebaikan di dunia, nadima fil akhirah, dia akan menyesal di akhirat. Alhamdulillah, apa yang kita bisa lakukan. Kita punya potensi masing-masing. Semuanya kita punya potensi. Potensi sebagai guru, dia ajarkan ilmunya. Ada kemarin yang baru viral datang ke Indonesia, Grand Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Dia Grand Al-Azhar itu adalah salah satu itu gelar tertinggi atau posisi tertinggi di Al-Azhar di Mesir, dan itu sudah menjadi rujukan dunia untuk